scan aja tuh udah ke otak si telur cacing. Bismillah. Kasus Raya menjadi cerminan potret kondisi penanganan kesehatan di negeri ini. Bagaimana ketika kami evakuasi Raya dari rumah biliknya pada hari Minggu 13 Juli, Raya sudah dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana kami melihat ternyata Raya dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak sehat secara mental. Belum dibawa berobat? Kenapa Bu alasannya? Nggak ada itunya. Nggak ada apanya? Biaya? Sehingga saat itu sudah terbersit di hati ini. Bagaimana ibunya bisa mengurus dan membesarkan Raya dengan baik. Ketika Raya kami larikan ke IGD RSUD dan malamnya langsung harus masuk PICU, kami baru menyadari ternyata Raya tidak memiliki kartu identitas yang otomatis tidak memiliki BPJS, baik yang bantuan pemerintah apalagi yang mandiri. Sehingga kemudian kami jaminkan Raya ke bagian admin rumah sakit dan kami diberi kesempatan 3 kali 24 jam untuk mengurus identitas dan BPJS-nya. Dengan catatan, bila lewat dari 3 hari, maka administrasi Raya otomatis akan dicatat sebagai pasien dengan pembayaran tunai. Dan mulai dari hari pertama Raya masuk PICU, perjuangan berat dan kesabaran relawan kami betul-betul diuji. Relawan kami dioper-oper dari satu dinas ke dinas lain untuk mendapatkan bantuan BPJS subsidi pemerintah bagi Raya, berkejaran dengan waktu yang hanya 3 hari. Dari Dinsos Kota ke Dinsos Kabupaten, sampai juga ke Dinkes Kabupaten, dan diarahkan lagi ke Kabit Lim Jansos. Dari Kabit Lim Jansos dioper lagi ke Dinkes, dan kemudian mendapatkan pernyataan Dinkes Kabupaten tidak punya anggaran dan MOU dengan RSUD Kota, dan bahkan memberikan solusi agar Raya yang telah berhari-hari dalam keadaan koma dipindahkan saja ke rumah sakit Kabupaten Jampang. Ke semua pihak kami sudah tunjukkan betapa mengerikannya kondisi Raya saat itu. Kami tunjukkan bagaimana cacing gelang sepanjang 15 cm ditarik keluar dari hidungnya dalam keadaan hidup, juga keluar dari mulutnya, dan ratusan cacing keluar dari kemaluan dan anusnya dalam keadaan sebagian besar hidup. Kami tunjukkan Raya kondisinya kritis. Sudah lebih dari 1 kilo cacing dikeluarkan dari badannya tapi tidak juga habis-habis. Kami tunjukkan hasil CT scan dan ronsen Raya, bagaimana ratusan puluh cacing sudah bersemayam di kepalanya. Lalu, bagaimana mungkin kami mengikuti saran dari Dinkes Kabupaten untuk memindahkan Raya ke rumah sakit yang lebih kecil di Jampang ketika kondisi Raya sedang kritis seperti ini. Dan bahkan RSUD yang lebih besar di kota Sukabumi saja kewalahan melihat kasus Raya. Rabu 16 Juli sore adalah batas waktu urusan administrasi Raya sudah masuk batas waktu. Status pembayaran Raya otomatis terhitung pembayaran tunai dengan penanggung jawab kami, Rumah Sakit Sukabumi. Posisi tagihan di hari ketiga sudah mencapai belasan juta. Untuk per hari ini sudah sampai 11.669.950 rupiah dan akan terus bertambah sampai kondisi Rayanya benar-benar sehat lagi. Bukan kami kelebihan uang. Realitanya setiap bulan Iin harus banting tulang mencari donasi untuk membayar kontrakan semua rumah